Sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik. Sistem saraf sadar atau yang biasa disebut dengan sistem saraf somatik merupakan sistem saraf yang memiliki fungsi untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang Anda sadari, seperti kontraksi pada otot-otot kaki untuk berjalan. Sistem saraf somatik atau sadar ini berhubungan dengan otot rangka atau otot lurik. Untuk sistem saraf sadar, tersusun atas sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Saraf kranial adalah saraf yang mencuat dari otak yang berada pada kranium atau tengkorak yang letaknya berdekatan dengan sistem saraf pusat namun termasuk ke dalam sistem saraf tepi. Saraf kranial terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama saraf sensorik, lalu saraf motorik, dan saraf gabungan. Saraf sensorik adalah saraf yang menerima impuls lalu menghantarkannya ke otak. Lalu saraf motorik yaitu saraf yang menerima impuls dari otak yang telah diolah lalu meneruskannya ke organ atau ke kelenjar tubuh. Lalu saraf gabungan. Saraf gabungan merupakan saraf gabungan dari saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf kranial mempunyai 12 pasang saraf. Yang pertama saraf olfaktorius dengan jenis sensori yang berfungsi menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Lalu saraf optik dengan jenis saraf sensori yang berfungsi menerima rangsangan dari mata lalu menghantarkan di otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Kemudian saraf okulomotor dengan jenis motorik dengan berfungsi menggerakkan sebagian besar otot bola mata. Lalu saraf troklearis dengan jenis saraf motorik yang berfungsi menggerakkan beberapa otot mata. Saraf trigeminus, jenis saraf gabungan yang berfungsi untuk fungsi sensori, menerima rangsangan sensorik dari wajah untuk diproses di otak, dan fungsi motorik yaitu menggerakkan otot-otot pengunyah. Saraf abdusen dengan jenis saraf motorik yang berfungsi menggerakkan otot-otot bola mata. Saraf facialis yaitu saraf gabungan yang fungsi sensorinya menerima rangsangan dari 2/3 anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Fungsi motoriknya mengendalikan otot wajah dan menciptakan ekspresi wajah. Saraf vestibuloclearis yaitu saraf sensori yang mempunyai 2 fungsi sensori. Yang pertama, fungsi sensori sistem vestibular mengendalikan keseimbangan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sistem pendengaran atau koklea yang menerima rangsangan untuk diproses di otak sebagai suara. Saraf glosopharyngeal, jenis saraf gabungan mempunyai fungsi sensori menerima rangsangan dari 1/3 posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Fungsi motorik yaitu untuk menggerakkan otot-otot lidah dan faring. Selanjutnya, saraf vagus yaitu saraf gabungan yang fungsi sensorinya untuk menerima rangsang dari organ dalam, fungsi motoriknya mengendalikan organ-organ dalam. Sistem saraf spinal terdiri dari 31 pasang yang dikelompokkan menjadi 1. Nervus hypoglossus yaitu nervus yang memperserafi daerah sekitar lidah. 2. Nervus occipitalis minor yaitu nervus yang memperserafi bagian otak belakang dalam trunkusnya. 3. Nervus thoracicus yaitu nervus yang memperserafi otot serratus anterior atau otot dada bagian depan. 4. Nervus radialis yaitu nervus yang memperserafi bagian-bagian otot seperti otot lengan bawah bagian belakang, otot triceps brachii atau otot lengan atas, otot anconeus atau otot kecil pada permukaan belakang siku, otot brachioradialis atau otot lengan bawah, dan otot ekstensor lengan bawah. Selain itu, saraf ini juga memperserafi kulit bagian belakang lengan atas dan lengan bawah. 5. Nervus thoracicus longus yaitu nervus yang memperserafi otot subclavius atau otot berbentuk segitiga yang terletak di antara tulang selangka dan tulang rusuk pertama. 6. Nervus thoracodorsalis yaitu nervus yang memperserafi bagian otot deltoid atau bahu, otot trapezius atau otot yang menyusun struktur punggung manusia, dan otot latissimus dorsi atau otot besar yang berada di bagian punggung belakang lengan. 7. Nervus axillaris yaitu saraf yang bersandar pada column chirurgicum humeri atau suatu penyempitan pada tulang lengan humerus.
8. Nervus subclavius, yaitu nervus yang berasal dari akar saraf C5 dan C6. Mempersarafi otot subclavius atau otot kecil berbentuk segitiga yang berada di antara tulang selangka dan tulang rusuk pertama. 9. Nervus subcapillary, yaitu nervus yang berasal dari akar saraf C5, mempersarafi otot rhomboideus major dan minor atau otot yang menyusun bagian lengan atas, serta otot levator scapulae atau otot yang mengatur gerakan dari tulang belikat. 10. Nervus supracapillaris, yaitu nervus yang berasal dari truncus superior atau gabungan dari akar saraf bagian atas, mempersarafi otot supraspinatus dan infraspinatus atau otot kecil di lengan atas. 11. Nervus perenicus, yaitu nervus yang mempersarafi organ diafragma. Nervus intercostalis, nervus intercortabrachialis, nervus yang mempersarafi kelenjar getah bening. Nervus cutaneus brachymedialis, yaitu nervus yang mempersarafi kulit sisi tengah atau medial lengan atas. Nervus cutaneus antebrachymedialis, yaitu nervus yang mempersarafi kulit sisi tengah medial lengan bawah. Nervus ulnais, yaitu nervus yang mempersarafi 1/2 otot flexor atau otot yang berperan dalam gerakan lipat lengan bawah otot-otot kecil tangan dan kulit tangan di sebelah tengah medial. Nervus medianus, yaitu nervus yang memberikan cabang C5, C6, C7 untuk nervus medianus. Nervus musculocutaneus, yaitu nervus yang berasal dari C5 dan C6 untuk mempersarafi otot-otot coracobrachialis, otot kecil yang melekat pada tulang belikat, otot brachialis atau otot lengan atas, dan otot biceps brachii atau otot lengan atas yang mempunyai 2 cabang. Kemudian nervus dorsalis scapulae, yaitu nervus yang berasal dari ramus C5 mempersarafi otot rhomboideus, otot yang menyusun lengan atas. Kemudian nervus transversus coli. Selanjutnya nervus nuricularis, yaitu nervus yang berjalan berdekatan menuju foramen atau lubang pada tulang. Letak anatomisnya berada di sebelah atas lamina terminalis atau hipotalamus otak. Nervus subcostalis, yaitu nervus yang mempersarafi sistem kerja ginjal dan letaknya. Yang nomor ke-23, nervus iliohypogastricus, yaitu nervus yang berpusat pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Yang ke-24, nervus ilionalis, yaitu nervus yang mempersarafi sistem genital atau reproduksi atau kelamin manusia. Yang ke-25, nervus genitofemuralis, yaitu nervus yang berpusat pada medula spinalis L1 sampai 2 berjalan ke kaudal atau ekor, menembus otot psoas major atau otot di bagian bokong manusia, setinggi vertebra lumbalis atau tulang bokong bagian lumbal 3 atau 4. Yang ke-26, nervus cutaneus femoris lateralis, yaitu nervus yang mempersarafi tungkai atas bagian luar atau lateral tungkai bawah serta bagian luar lateral kaki. Yang ke-27, nervus femoralis, yaitu nervus yang mempersarafi daerah paha dan otot paha. Yang ke-28, nervus gluteus superior, yaitu nervus yang bercabang dari tulang belakang L4, L5 dan paha, walaupun sering dijumpai percabangan dengan letak yang lebih tinggi. Yang ke-29, nervus ischiadicus, yaitu nervus yang mempersarafi bagian pangkal paha. Yang ke-30, nervus cutaneus femoris interior, yaitu nervus yang mempersarafi pada bagian lengan bawah. Yang ke-31, nervus pudendus, yaitu nervus yang letaknya berdekatan dengan ujung spina ischiadica atau tonjolan pada tulang ischium di bokong. Nervus pudendus mempersarafi otot levator ani atau otot yang terletak di sisi panggul, dan otot perineum atau otot bagian bawah kemaluan ke kiri atau ke kanan, sedangkan letak kepalanya dibuat sedikit lebih rendah.